Nah, itu eskavator Pak Muhammad sedang membersihkan sisi barat dari Kali Bojongkoneng. Kalian bisa lihat ya, untuk ketinggian sisi tepinya itu, wah, di sisi ini malah sampai 10 meter. Dalam banget ya. Kemudian ada satu lagi eskavator ya, yang biasanya dioperasikan Bang Boy, sepertinya sekarang lagi libur hari ini. Wow, lumayan ini titik longsornya ini. 5 meter guys. Ya 5 meter ada lebih ya, 5 meter lebih ya. Tuh, longsor segini. Nih bakal jadi PR buat Bang Boy ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya Bang Jo, dan saat ini aku ada di Kali Bojongkoneng atau Kali Taman Pete atau Kali Kirana. Aku akan update kondisi terkini normalisasi Kali Bojongkoneng hingga hari ini, Sabtu 21 Juni 2025. Bagaimana kelanjutannya? Simak video dari Bang Jo dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Oke, jadi di sebelah saya atau di depan saya ini ada eskavator standar ya, warna kuning yang biasanya dioperasikan Bang Boy. Ya, hari ini beliaunya sepertinya izin karena ada keperluan keluarga berdasarkan informasi yang saya terima dari Bang Yanto. Nah, untuk eskavator satunya ya, di sisi tepi dari Kali Bojongkoneng satunya ini ada eskavator Pak Muhammad. Nah, kita akan coba mendekat. Sementara ya, sebelum kita mendekat ke arah eskavator Pak Muhammad, nah kita coba lihat-lihat kondisi dari Kali Bojongkoneng di tempat saya berdiri ya. Jadi ya, sebelum akhirnya Pak Muhammad dan juga Bang Boy datang ke proyek ini, sebelumnya beberapa minggu sebelumnya memang sini sudah pernah nih dibersihkan, tapi belum kelar ya, karena yang sebelah sono belum tuh, yang sebelah barat ya. Jadi ini pernah dibuat untuk jalur ya, jalur eskavator membersihkan kalinya ya. Dan yang menarik ternyata di sisi tepi, nah ini menandakan bahwa memang sebenarnya teman-teman, Kali Bojongkoneng atau Kali Pete ya, Kali Taman Pete atau Kali Kirana ini sebenarnya memang secara lebar sangat-sangat lebar ya. Bahkan kalau kita tarik dari sisi tepi yang sini nih, berdasarkan batu bronjong yang sudah dipasang, ini berundak ya, sampai sisi sana itu bahkan kemungkinan sampai 20 meteran. Ini kalau menurut perkiraan saya, tapi ya bukan saya ukur secara real ya, cuma menurut perkira-kira saya tuh teman-teman, selebar itu kalinya ya, selebar itu tuh. Sementara di kali yang mengalir sendiri ini sekitar 6 meter kali ya, 6 meter atau 7 meter kali ya. Tuh, seperti itu. Karena ponton aja masuk. Untuk ponton 2 sayap. Nah, ini beberapa minggu setelah benar-benar dibersihkan udah pada numbuh nih. Ya. Ada bayam, rumput-rumput, tanaman-tanaman liar, biasalah ya di pinggir sungai. Bahkan nih, bibit dari pisang udah mulai tumbuh lagi. Bibit-bibit dari pisang bisa dilihat di sini subur banget ya. Walaupun pada kenyataannya cukup banyak sampah dari hasil pengerukan nih, sampah-sampah plastik. Ternyata sebanyak ini guys. Tapi ini menandakan bahwa tanah di sini memang tanah yang cukup subur. Terbukti nih, untuk pisang-pisang udah pada numbuh. Tuh, banyak banget guys. Banyak ya, sampai sono-sono ya. Saya belum nanya detail secara pastinya untuk pembagian tugas dari Pak Muhammad atau Bang Boy, tapi ini berdasarkan yang
kerjakan ini. Sepertinya untuk Pak Muhammad itu mengerjakan tuh di sisi atas tuh ya, yang banyak rumput-rumputan, yang ya tampak banyak banget semak-semak itu, dan juga sisi tepi tuh. Nih bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Tuh. Sekaligus dia mengangkat tanah-tanah yang rawan untuk jatuh ke bawah atau rawan longsor ya. Tuh, ditaruh di bawah ke atas. Tuh, seperti itu ya. Tuh, kemudian dibawa ke atas. Kemudian sekaligus buat perataan dan membuat akses dia ke arah atas, ke arah depan maksudnya ya, ke arah depan atau ke arah atas, seperti itu. Jadi sekaligus membersihkan bantaran, sepadan atau daratan yang bagian atas tempat dia bakal buat jalan eskavator, sekaligus ngangkat tanah-tanah samping kali yang rawan untuk longsor atau turun lagi. Nah, kalau ini yang kita lihat dari eskavator Bang Boy, lihat dari posisinya, tapi untuk detailnya kita nggak tahu ya, karena Bang Boy sendiri memang hari ini sedang izin karena ada keperluan. Nah, dilihat hasil pengerjaannya ini dari ke belakang. Nah, sepertinya ini Bang Boy ini melakukan pengurukan di dasar kali, dasar sungai, melakukan pengurukan. Kemudian sisi yang di sini kan pendek nih, jadi Bang Boy bisa membersihkan juga, membersihkan yang daratan yang posisi di sini nih, sekaligus hasil kerukan dari sungainya itu ditaruh di sini. Jadi posisi ini ya, maaf saya bolak-balik, posisi sini sama posisi yang di sebelah situ itu lebih tinggi yang situ, karena sudah ada penambahan dari endapan lumpur di dasar sungai. Nih bisa dilihat ya, bisa dilihat dan bisa dibandingkan. Coba kalau saya berdiri di posisi ini tuh ya, itu yang sudah ditumpuk dari eskavator Bang Boy, tumpuk dari endapan-endapan sungai, jadi kelihatan tinggi ya. Kalau itu yang belum dibersihkan lagi, belum ditumpuk dari endapan sungai. Nih seperti ini agak pendek. Kemudian makin ke sini, oh, yang udah ada endapannya kelihatan tinggi banget. Sekarang saya berada posisi di atas ponton, dimana eskavator Bang Boy memang lagi nggak beroperasi, teman-teman. Nah, saya kurang paham nih, ini maksudnya tanah-tanah di situ tuh, karena nggak, posisi Bang Boy nggak ada ya. Tapi kemungkinan itu, kalau menurut perkiraan saya, itu memang sengaja dipampetin agar, itu kalau perkiraan saya, tapi ya dipampetin agar aliran air, agar permukaan air di atasnya itu agak tinggi ya. Ya, jadi untuk memudahkan pergerakan dari ponton Bang Boy yang ada di kali ini ya. Jadi ada di, kalau sebelahnya itu mungkin karena kena tekanan air, jadi ada bocor-bocor dikit di sebelahnya situ. Karena kalau aliran airnya itu terlalu kecil, ketinggian permukaan airnya terlalu kecil, itu ponton nggak bisa digeser ya. Ya, tahu sendiri kan, pada dasarnya kali Bojongkoneng ini termasuk kali yang kecil ya, termasuk kali kecil. Beda halnya dengan kali Srengseng atau kali Sadang, apalagi kali CBL Bekasi, jauh banget. Dan satu ini yang menarik selama saya mereview normalisasi kali Bojongkoneng atau kali Taman Pete ini, teman-teman ya. Nah, ini dari pertama, ini aliran warna airnya itu nggak berubah, warnanya itu coklat kehijauan begini. Kalau hijaunya itu nggak tahu deh, itu hijau campuran dari apa, saya kurang begitu paham. Kalau coklat ya, tahu saya itu memang warna alami kali ya, warna alami kali seperti ini. So, daripada warnanya hitam, masih mending coklat natural atau coklat alami seperti ini nih, buat temen yang penasaran. Nah, cuma itu berdasarkan penglihatan saya pada hari ini ya, itu warnanya ada hijau-hijau, itu kena polusi apa, kena campuran apa, atau tercemar apa? Coba kira-kira teman-teman yang tahu, coba deh komen di kolom komentar ya. Kalau warnanya hitam, saya sedikit banyak udah tahu lah, biasanya itu ada limbah
pengolahan kedelai ya, untuk tahu ataupun tempe. Nah, coba deh, kalau warnanya agak-agak hijau ini tercemar limbah apa coba? Yang tahu coba deh komen di kolom komentar. Nah, ini tepat berada di samping atau sebelah atas dari eskavator kuning. Ini saluran dari warga rapi loh ya, asli. Kalian bisa lihat, ini saluran dari warga dan airnya cukup bersih, alirannya ya. Kelihatan nggak? Coba, oh dari sini, nih dari sini. Dan udah dibuat apa ya? Saluran yang rapi ke arah kali Bojongkoneng ini teman-teman. Nih, tuh seperti ini. Tuh di sana ada bisnya dengan ukuran yang cukup besar, diameter sekitar 90 itu, 90 atau 1 meter itu bisnya. Kelihatan nggak? Wih, keren. Aslinya secara desain ini udah keren loh ya, kali Bojongkoneng ini ya. Ada batu bronjong ya, kemudian lebar lagi ya, kemudian saluran-saluran dari warga juga cakep, bersih, rapi. Tinggal bersih-bersih aja itu semak-semaknya, cakep. Di sini juga saya lihat ya, nggak ada bangli ya. Coba lihat, cek di sini. Nggak tahu deh kalau ke atas sana, tapi kalau di sini asli cakep, nggak ada bangunan-bangunan di pinggir kali. Tuh. Bahkan ini yang dulu pas normalisasi yang pertama ini buat akses eskavator nih dari atas. Waktu itu belum ada ponton. Infonya seperti itu. Nah, ini bekas ini ya. Bekas yang dulu, belum begitu lama, nggak tahu deh, paling baru sebulan 2 bulan ini. Tuh, akarnya gede banget ya. Tuh. Itu bukan bongkaran yang baru ya. Ini udah sekitar sebulan kayaknya nih. Tuh gede banget, guys. Ini pohonnya gede banget, mungkin sama dengan pohon yang terbesi yang itu tuh. Sama gedenya ini. Atau mungkin lebih gede ini. Tapi nggak tahu juga nih, sama sih kayaknya tuh, gede banget. Pohonnya gede. Akarnya juga gede ya. Kita coba ikuti kegiatan dari Pak Muhammad. Nah, dia sedang membersihkan dan juga tuh set. Nah, tanahnya di atas itu cukup gembur ya, dimana rumput-rumput dan semak-semak tumbuh dengan suburnya ya. Sedang dikeruk Pak Muhammad itu. Tanahnya cukup gembur dan gak keras kalau yang di atas tuh ya. Mulai bergerak lagi ke depan, tampaknya ke arah depan terus gitu. Tampaknya ke arah depan terus. Mulai dah, mulai. Naikkan dulu untuk batang pohon yang sudah ditumbangkan. Batang pohonnya kecil ya. Oke. Mulai menggaruk-garuk lagi. Mulai membersihkan ya, bakal jalur dia eskavator Pak Muhammad ke arah depan. Set. Nah, ditekan tadi batang pohon tadi yang udah ditaruh tadi. Set tuh ya, dikeruk ya. Ini bergeser ke arah samping, tepat di seberang kali dari eskavator Pak Muhammad. Tampak melakukan beberapa kali pengerukan. Tanahnya warnanya coklat, tekstur tanah batu cadas, tapi yang posisinya gembur ya di situ, bukan posisi keras. Sementara dikeruk, diratakan dan juga dipadatkan. Baru kemudian teman-teman kalian bisa lihat nanti setelah diratakan dan dipadatkan, itu eskavator pasti itu jalan ke depan kalau udah dapat akses ya. Nah, karena dia belum rata, diambil dulu dari sisi samping sini. Itu bakal buat bakal akses jalan dia ke arah depan.
dikeruk dulu. Coba kita lihat ditaruhnya di mana. Oh, taruh di belakang guys, karena posisinya lebih dekat di arah belakang. Kalau yang ini coba kemana nih? Bakal ditaruh nih. Pada rontok semua guys. Nah, kalau tadi kan kita coba lihat-lihat untuk sisi kali yang sudah dibersihkan di sebelah sono. Ini pun sebenarnya bulan lalu sudah dibersihkan, cuma udah numbuh. Nah, bagaimana kalau sisi tepi kali, terutama di ruas ini yang benar-benar belum pernah dibersihkan? Nah, ini posisinya ada di sebelah situ yang ada pohon besar itu. Nih, penampakannya coba aku kasih lihat, karena ini nanti kalau nggak sore ini, ya, hari ini atau besok pagi di situ bakal dibabat habis sama Pak Muhammad. Karena di sebelah sana Pak Muhammad ya. Udah gitu Bang Boy rencana izin 2 hari. Senin baru masuk infonya sih. Nah, itu sisinya kondisinya seperti ini. Tuh. Walaupun nggak sebanyak semak-semak atau pohon-pohon di Taman Pete, tapi ini kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Kondisi sisi bagian barat dari kali Bojongkoneng yang belum dibabat dan dibersihkan tuh seperti itu. Ya, tuh seperti itu teman-teman. Bakal dibersihkan obat habis sama eskavator Pak Muhammad. Kita lanjut dulu ya, explore. Nah, ternyata pohon besarnya ada 2. Ini pohon apa Bang? Pete juga Bang? Apa asem? Kirain pohon terbesi tadi, bukan taunya. Lebih mirip ke pete Cina atau ke asem sih, tapi gede banget kalau pete Cina. Nah, coba kita lihat ya. Tapi banyak kan pohon pete Cina sama pisang. Ya. Banyak ikan guys ternyata. Katanya sih ikan betik. Sapu-sapu tuh. Kondisinya seperti ini kondisinya tuh. Kita lihat-lihat nih. Ini yang bakal dibabat habis besok-besok, bakal dirapikan sama Pak Muhammad dan juga Bang Boy. Wah, di sini ada, wow, lumayan ini titik longsornya ini. 5 meter guys. Ya 5 meter ada lebih ya, 5 meter lebih ya. Tuh. Longsor begini. Nih bakal jadi PR buat Bang Boy ini tampaknya sih. Di situ ada selang biru. Oh, untuk pengairan sawah di sebelahnya kali. Alirannya lumayan jernih guys ya, dan mengalir dengan deras dan juga lancar. Ngumpet lagi, kaget saya, gede banget. Ya ngumpet. Ngumpet di situ. Kalau ada tekan, saya ngambil, saya ikat. Iya, gede banget asli, gede banget. Lihat nggak tadi? Ya di bawah ini, di bawah ranting-ranting. Asli gede banget, saya kaget apaan? Wah, biawak. Biawak kan di atas lagi. Nah, dari di situ tadi tuh. Nah, di situ. Wah, yuk, mau kemana lo? Oke guys, demikian tadi progres dari normalisasi Kali Bojongkoneng Cibitung Kabupaten Bekasi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.